Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Ayyuhat tullab as-salihuna lil madrasatil ibtidaiyati at-takamuliyati harapan bunda bihadhil fursah al-mubarakah hayya nata'allam 'anil lughatil arabiyyah ma'an. Baik anak-anak siswa-siswi SDIT Harapan Bunda yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabarnya? Insyaallah kabar kalian baik ya. Baik, hari ini kita berjumpa kembali dengan Pak Tajudin untuk belajar bersama tentang bahasa Arab. Nah, materi apa yang akan kita pelajari? Kita lihat bersama-sama. Baik, pembahasan kita hari ini judulnya atau temanya adalah komponen kalimat ya. Apa sih itu komponen? Komponen itu komposisi ya. Apa saja yang ada di dalam kalimat, terdiri dari apa saja sih. Nah, masing-masing komponen itu nanti kita akan bahas ya. Jadi di dalam kalimat ada banyak komponen, namun pada pembahasan kita kali ini hanya ada 3 komponen saja yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kata kerja ya. Pasti di dalam suatu kalimat pasti ada yang namanya kata kerja di sana. Di dalamnya pasti ada kata kerjanya. Nah, yang kedua komponennya adalah subjek. Nah, subjek kemarin sudah kita bahas sekilas ya. Nah, komponen yang ketiga adalah objek ya. Objek apa nanti kita akan bahas. Nah, ini 3 komponen yang ada yang sering kita temukan dalam suatu kalimat ya. Ada komponen lain, contohnya kata penghubung, kata tanya, kata keterangan, dan sebagainya. Masih ada banyak komponen yang lain. Namun yang kita bahas komponen yang sering kita temukan ya, yang sering kita dapati dalam suatu kalimat. Bisa dikatakan komponen wajib mungkin ya, 3 komponen ini. Nah, ini 3 istilah komponen yang ada di dalam bahasa Indonesia. Kita cari tahu. 3 komponen ini kalau dalam bahasa Arab sebutannya apa, istilahnya apa ya. Kita mulai yang pertama, kata kerja. Kemarin sudah kita bahas ya, fi'lul madhi artinya kata kerja lampau. Berarti kata kerja bahasa Arabnya adalah fi'lun ya. Sudah kita bahas. Kemudian komponen yang kedua adalah subjek. Subjek di dalam bahasa Arab, tata bahasa Arab disebut dengan fa'il ya, fa'ilun ya. Komponen yang ketiga objek. Objek di dalam bahasa Arab disebut dengan maf'ul bih, maf'ulun bih ya, maf'ul bih ya. Jadi ini 3 komponen yang nanti akan kita pelajari. Nanti kita akan cari tahu pengertiannya apa, terus apa yang perlu kita bahas tentang masing-masing dari 3 komponen ini. Kita lihat ke pengertiannya dulu. Kita harus tahu pengertian dari 3 komponen ini. Nah, tadi ada 3 komponen. Yang pertama kata kerja, yang kedua adalah subjek, yang ketiga adalah objek. Nah, kita perlu tahu pengertian dari masing-masing 3 komponen ini ya. Yang pertama kita cari tahu kata kerja apa. Sudah kita bahas kemarin, pertemuan kemarin sudah kita bahas kata kerja ya. Apa sih itu kata kerja? Nah, kata kerja adalah pekerjaan, aktivitas. Kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau aktivitas ya. Sudah kita pelajari. Ya, langsung kita ke yang kedua, subjek. Apa sih itu subjek? Subjek kemarin sudah kita bahas juga sekilas ya. Sesuatu baik itu berupa orang, hewan, ataupun benda. Siapa mereka? Mereka adalah yang melakukan pekerjaan. Kalau kemarin kita membahasnya adalah pelaku, orang ya. Kalau ini kita
kembangkan lagi ya, kita tambah pengetahuan kita lagi. Ternyata subjek tidak hanya berupa orang, bisa hewan, bisa benda ya. Pokoknya yang melakukan pekerjaan itu disebut dengan subjek ya. Contoh kalau berupa hewan, hewan apa ya? Kambing itu, atau kambing makan rumput. Nah, bisa saja. Komponen yang ketiga adalah objek. Apa sih itu objek? Kita cari tahu. Objek adalah sesuatu ya, sama dengan subjek tadi ya. Bisa berupa orang, bisa berupa hewan, ataupun benda. Siapa mereka? Yaitu yang terkena pekerjaan. Contohnya, Ahmad membantu Naufal. Berarti objek di situ adalah siapa? Naufal. Yang dibantu, yang terkena pekerjaan membantu adalah Naufal. Ahmad membantu Naufal. Berarti Naufal menjadi objek ya. Contoh lain, kucing makan ikan. Berarti objeknya di situ siapa? Apa? Ya, objeknya berarti ikan ya. Yang dimakan sama kucing adalah ikan. Berarti ikan itu objeknya. Kucing makan ikan. Nah, itu sekilas contohnya. Selanjutnya kita bahas tentang seluk-beluk atau apa saja yang perlu kita ketahui tentang subjek di dalam pelajaran bahasa Arab. Objek, apa saja yang perlu kita ketahui tentang objek. Nah, yang tentang kata kerja ini kita nanti tidak akan membahas secara banyak karena kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya. Berarti nanti atau kesempatan kita kali ini akan membahas nomor 2 dan nomor 3, subjek dan objek. Langsung saja kita menuju ke pembahasan tentang subjek. Komponen kalimat yang kedua adalah subjek atau apa tadi istilahnya dalam bahasa Arab. Ya, ini kita baca subjek adalah fa'il atau fa'ilun ya. Di sini tentang ngomong-ngomong tentang subjek, dalam bahasa Arab ada yang perlu kita ingat tentang subjek ya. Ketika nanti kita membahas sebuah kalimat, kalau ada subjek, apa sih harus kita perhatikan? Ternyata ini dia, huruf akhir berharokat dhammah atau dhammah tanwin ya. Ingat, nanti ketika melihat suatu kalimat, tentunya dalam bahasa Arab, ketika di dalam kalimat itu ada sebuah subjek, maka perhatikan ketika kalian membuat kalimat nanti, berarti subjeknya, huruf akhirnya diberi harokat dhammah atau dhammah tanwin ya. Ingat, untuk subjek huruf akhirnya harokatnya adalah dhammah atau dhammah tanwin, bukan harokat kasroh atau fathah ya. Ini ketentuan yang sudah ditentukan atau yang ada dalam tata bahasa Arab. Ada dua, dhammah dan dhammah tanwin. Kok ada dua ya? Nanti kita akan pelajari. Contohnya adalah qara'a tilmidun al-kitabah ya. Qara'a kemarin kita sudah tahu artinya adalah membaca. Nih, tilmidun artinya siswa, al-kitabah artinya buku. Nah, kalimat ini artinya adalah seorang siswa sudah membaca buku. Lihat pada kalimat qara'a tilmidun al-kitabah, mana yang disebut dengan subjek? Qara'a tilmidun atau al-kitabah? Mana subjeknya? Betul, subjeknya adalah tilmidun. Yang melakukan pekerjaan membaca adalah tilmidun ya. Lihat ini kata tilmidun, karena dia sebagai subjek maka harokat belakangnya adalah dhammah atau dhammah tanwin. Nah, pada contoh ini menggunakan harokat dhammah tanwin. Contoh yang selanjutnya, qara'a at-tilmidhu al-kitabah. Nah, beda, yang pertama tadi tilmidun, yang kedua adalah at-tilmidhu. Artinya adalah siswa itu sudah membaca buku. Nah, kenapa di atas tadi dhammah atau dhammah tanwin? Ternyata dalam praktiknya ketika ingat ini materi kelas 5, anak-anak masih ingat pasti, ketika di depannya tidak ada alif lam ini ya, maka huruf belakangnya diberi harokat tanwin, tilmidun.
Sebaliknya, jika di depannya terdapat alif lam, maka di belakang atau huruf belakangnya tidak boleh diberi harokat tanwin ya. Contoh at-tilmidhu ya. Maka contoh yang salah seperti ini. At-tilmidhun, tidak boleh ya. Alif lam dan juga tanwin berada dalam satu kata, tidak boleh ya. Ini mengingat saja materi kelas 5 kemarin ya. Jadi sudah jelas ya. Subjek, huruf atau harokat akhirnya adalah dhammah atau dhammah tanwin. Nah, ini tambahan saja. Ini contoh qara'a tilmidun alkitabah. Ini ada namanya nun pelajaran qiraati. Nun apa namanya? Nun iwad. Iwad itu artinya pengganti ya. Nun ini mengganti harokat apa namanya? Tanwin. Tanwin adalah suara nun mati. Nah, ini karena tilmidun terus setelahnya ada alif lam berharokat mati, jadi tidak bisa dibaca. Makanya diberi nun bantuan pengganti ya. Qara'a tilmidunil kitabah. Ini kalau dalam Al-Qur'an ya. Ini tambahan saja. Lanjut ke komponen yang selanjutnya. Komponen yang ketiga atau yang terakhir adalah objek. Objek tadi kita sebut dengan apa ini? Maf'ul bih ya. Maf'ul bih apa tadi ya? Ternyata objek atau maf'ul bih adalah sesuatu yang terkena pekerjaan ya. Apa yang harus kita tahu dan harus kita ingat berkenaan dengan objek ketika kita nanti membahas sebuah kalimat dalam bahasa Arab? Nah, ini berbeda dengan subjek tadi. Ternyata objek itu ketentuannya adalah huruf akhirnya berharokat fathah atau fathah tanwin. Kalau subjek atau fa'il tadi harokat akhirnya berupa dhammah atau dhammah tanwin. Sedangkan objek harokat akhirnya yang belakang harokatnya adalah fathah atau fathah tanwin. Contohnya adalah ini qara'at tilmidatun al-majallata ya. Qara'at kata kerja, tilmidatun subjek, al-majallata objek ya. Kita lihat artinya biar lebih tahu ya. Seorang siswi tilmidatun ya sudah membaca qara'at majalah al-majallata. Nah, pada kalimat ini yang menjadi sasaran atau yang terkena pekerjaan membaca adalah majalah ya. Yang dibaca adalah majalah. Berarti kata al-majallata itu merupakan objek ya. Nah, kita lihat kata kerja ini qara'at. Ini mengingat materi sebelumnya. Kenapa tidak qara'a tetapi menggunakan tak sukun ditambahi tak sukun di belakangnya? Masih ingat? Ya, karena lihat ini subjeknya tilmidatun adalah perempuan, maka kata kerjanya diberi tambahan tak sukun mengikuti rumusnya dia. Nah, bisa dibuka di buku catatan kalau anak-anak lupa ya. Makanya qara'at tilmidatun ya. Contoh pembandingnya, qara'at at-tilmidatu majallatan. Ya, artinya apa? Siswi itu membaca sebuah majalah ya. Siswi itu membaca sebuah majalah. Nah, tadi sudah dijelaskan. Nih, contoh yang pertama ada alif lam di depannya al, maka harokat belakangnya tidak boleh diberi tanwin ya. Contoh yang kedua, di depannya tidak ada alif lam, maka di belakangnya diberikan harokat tanwin. Maka kedua contoh ini sudah benar sesuai dengan ketentuan bahwa objek itu huruf akhirnya diberikan harokat fathah atau fathah tanwin. Nah, sampai sini anak-anak sudah paham ya. Secara ringkas, subjek harokatnya dhammah atau dhammah tanwin, objek harokat akhirnya fathah atau fathah tanwin. Nah, ini tambahan ketika tidak ada contoh tilmidatun, tidak ada alif lam di depan, maka biasanya diartikan dengan sebuah, seorang, seekor dan sebagainya. Makanya kalau ini siswa berarti ditambah dengan huruf ditambah dengan artinya ditambah dengan kata seorang ya. Ini contoh lagi nih, majallatan, karena tidak ada alif lam di depannya maka diberikan
arti sebuah, ya, sebuah majalah, ya. Kalau dalam bahasa Inggris diberikan huruf A, ya, a book, ya, beda dengan the book, ya. Kalau a book sebuah buku, kalau the book berarti buku itu, ya. Itu sekilas saja. Oh ya, ada tambahan lagi nih. Seperti tadi, ini ada nun iwad karena ini ada huruf berharokat, setelahnya itu alif lam, karena tidak bisa dibaca, diberikan bantuan berupa nun iwad atau nun pengganti suara nun sukun mati. Tilmidatunil majal, nah itu kalau dalam Al-Quran, ya, seperti itu, mengingat materi qiraati mungkin, ya. Nah, demikian pembahasan kita tentang komponen kalimat, ya. Tadi ada kata kerja fi'lun, ada subjek fa'ilun, ada objek maf'ulun bih, ya. Jadi anak-anak sudah tahu 3 komponen penting yang ada dalam kalimat itu. Nanti ketika anak-anak praktek membuat sebuah kalimat yang terdapat kata kerja, subjek, dan juga objek, tahu, ya, cara memberikan harokat, ya, karena itu ketentuannya. Nah, sampai sini anak-anak insya Allah sudah paham. Masih belum paham, lihat atau perhatikan materinya kembali. Kalau masih belum paham, boleh bertanya ke Pak Tajudin, ya. Pak Tajudin doakan semoga anak-anak yang belum paham selalu diberikan kemudahan oleh Allah untuk memahami materi-materi yang sudah disampaikan. Nah, kita tutup, akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.